adalah sebuah cerita fiktif. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar saya semakin bersemangat untuk bercerita kepada kalian. Di sebuah kota kecil di pesisir pantai, hiduplah seorang pemuda bernama Jojo. Ia dikenal sebagai anak nakal, selalu menghabiskan malam di bar, menghabiskan botol demi botol minuman, dan menghisap rokok tanpa henti. Tidak hanya itu, ia juga sering bermain dengan perempuan lain, meskipun sudah memiliki seorang kekasih yang sangat setia, Ine. Ine mencintai Jojo dengan sepenuh hati. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dan meskipun Jojo selalu membuatnya sakit hati, ia terus bertahan. Hatinya berharap suatu saat Jojo akan berubah. Suatu sore, mereka duduk berdua di tepi pantai. Angin laut berhembus lembut, matahari mulai tenggelam di cakrawala. Ine menatap lautan luas dengan mata berkaca-kaca. Ia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini ia pendam. "Jo, aku capek," suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh deburan ombak. Jojo menoleh, keningnya berkerut. "Capek kenapa, Ine?" "Capek menunggumu berubah. Aku sudah terlalu sering menangis karena kelakuanmu. Aku mencintaimu, tapi aku juga berhak bahagia." Jojo terdiam. Ia tahu betul apa yang telah ia lakukan, tapi tak pernah menyangka bahwa Ine akan berkata seperti ini. "Jadi, kamu mau putus?" tanyanya pelan. Ine mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Jojo menarik napas dalam, tapi tak mencoba menahannya. Ia tahu, Ine benar. Setelah perpisahan itu, Jojo kembali ke kebiasaan lamanya. Ia masuk ke bar, minum lebih banyak dari biasanya, dan mencari perempuan lain untuk mengisi kekosongan hatinya. Tapi, semakin ia mencoba menghilangkan perasaan itu, semakin ia merasa kosong. Di sisi lain, Ine merasa lebih terpuruk setelah mendengar bahwa Jojo sudah memiliki pengganti. "Apakah aku tidak pernah berarti baginya?" pikirnya. Hari-harinya terasa gelap, namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seseorang bernama Nopri. Nopri adalah pria yang baik, sabar, dan penuh perhatian. Perlahan, ia membantu Ine bangkit dari keterpurukan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seseorang yang kita perjuangkan, tetapi dari seseorang yang benar-benar menghargai kita. Waktu berlalu, dan akhirnya Ine menikah dengan Nopri. Mereka dikaruniai seorang anak yang membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya. Sementara itu, Jojo semakin terjerumus ke dalam kesedihannya. Perempuan-perempuan yang datang ke dalam hidupnya hanya memberikan kebahagiaan sementara. Tak ada yang bisa menggantikan Ine. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Ine telah menikah. Hatinya terasa hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menyesal. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintainya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Jojo menemui Ine. Saat itu, Ine sedang bermain dengan anaknya di taman. Melihat wajah bahagia Ine, Jojo semakin merasa bersalah. "Ine, aku minta maaf," kata Jojo, suaranya bergetar. Ine menatapnya, tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Jo. Aku menyesal. Aku bodoh telah menyakitimu," lanjut Jojo. Ine mengangguk. "Aku tahu, tapi hidup harus terus berjalan, Jo." Percakapan itu membuat Jojo berpikir dalam. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia ingin menebus kesalahannya, ingin menemukan jalan yang benar. Maka, dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk masuk ke sekolah keagamaan. Ia memilih jalan hidup yang berbeda, menjadi seorang pastor. Ia ingin mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, sebagai bentuk penyesalan dan pengampunan atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Di hari pengangkatannya sebagai pastor, Jojo menatap langit dan berbisik, "Aku harap kau bahagia, Ine. Aku telah menemukan jalanku." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jojo merasa damai.